Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bacakan kisah tentang Amir bin Abdillah At-Tamimi. Kemarin kita sudah membacakan tentang kisahnya Atha bin Abi Rabah pada tahun 97 Hijriah. Sekarang kita mundur lebih jauh lagi ke tahun 14 Hijriah, di mana saat itu para pembimbing generasi dan guru utama di kalangan para sahabat dan senior tabi'in membuat perbatasan kota Basrah atas perintah Khalifah Muslimin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka bertekad untuk membangun kota baru sebagai markas bagi pasukan kaum muslimin untuk berperang di negeri Persia, sekaligus sebagai titik tolak untuk berdakwah ilallah subhanahu wa taala, serta sebagai menara untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa taala di muka bumi ini. Di kota ini kaum muslimin dari segala penjuru jazirah Arab, ada yang dari Najd, Hijaz, dan Yaman berkumpul untuk menjaga perbatasan daerah kaum muslimin. Di antara yang turut berhijrah tersebut, terdapat pemuda dari Najd, dari Bani Tamim, yang dipanggil dengan nama Amir bin Abdillah At-Tamimi Al-Ambari. Usianya masih tergolong remaja, masih lunak kulitnya, putih wajahnya, suci jiwanya, dan takwa hatinya. Kendati masih berstatus baru, kota Basrah menjadi kota terkaya di negeri muslim dan paling melimpah hartanya, karena tertumpuk di dalamnya hasil ghanimah perang dan ada tambang emas yang murni. Namun begitu, bagi pemuda dari Bani Tamim ini, hal itu bukanlah yang ia cari. Beliau dikenal zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari dunia dan perhiasannya, menghadapkan jiwanya kepada Allah dan keridhoannya. Ketika itu pemimpin Basrah adalah seorang sahabat yang mulia, namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Semoga Allah meridhoinya dan menjadikan wajahnya berseri-seri di surga. Beliau adalah wali kota Basrah yang bercahaya. Beliau juga panglima perang kaum muslimin yang berasal dari Basrah setiap kali menghadapi musuh. Beliau adalah imam penduduk Basrah, pengajar dan pembimbingnya sekaligus menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Abu Musa Al-Asy'ari inilah Amir bin Abdillah berguru, baik dalam kondisi perang maupun tatkala damai. Aktif menemani beliau setiap menempuh perjalanan, meneguk ilmu darinya tentang kitabullah yang masih segar seperti tatkala diturunkan di hati Nabi Muhammad. Juga mengambil hadis sahih yang bersambung hingga Nabi Muhammad SAW yang mulia. Beliau menuntut ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala di hadapan Abu Musa Al-Asy'ari. Setelah beliau menyempurnakan ilmu sesuai yang ia kehendaki, maka beliau membagi hidupnya menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah untuk halaqah dzikir di Masjid Basrah, yang di sana dibacakan dan diajarkan Al-Quran kepada manusia. Kedua, beliau pergunakan untuk mengenyam manisnya ibadah. Beliau pancangkan kedua kakinya berdiri di hadapan Allah hingga letih kedua telapak kakinya. Ketiga, untuk terjun ke medan jihad. Beliau menghunuskan pedangnya untuk berperang di jalan Allah. Seluruh umurnya tidak pernah absen sedikit pun dari 3 kesibukan tersebut, sehingga beliau dikenal sebagai ahli ibadah dan ahli zuhudnya penduduk Basrah. Di antara berita tentang keadaan Amir bin Abdillah adalah seperti yang dikisahkan oleh seorang putra Basrah yang mengatakan, "Aku pernah mengikuti safar bersama rombongan yang di dalamnya ada Amir bin Abdillah. Tatkala menjelang malam kami singgah di hutan. Aku melihat Amir mengemasi barang-barangnya, mengikat kendaraannya di pohon dan memanjangkan tali pengikatnya, mengumpulkan rerumputan yang ada di situ yang dapat mengenyangkan kendaraannya dan meletakkan di hadapannya. Kemudian beliau masuk ke hutan dan menghilang di dalamnya. Aku berkata kepada diriku sendiri, demi Allah, aku akan mengikutinya dan aku ingin melihat apa yang ia lakukan di tengah malam di hutan ini. Aku melihat Amir berjalan hingga berhenti di suatu tempat yang lebat pepohonannya dan tersembunyi dari pandangan manusia. Lalu dia menghadap kiblat, berdiri untuk sholat. Aku tidak melihat sholat yang lebih bagus dan lebih sempurna dan lebih khusyuk dari sholatnya. Setelah berlalu beberapa rakaat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah dan bermunajah kepadanya. Di antara yang dia ucapkan adalah, "Ya Ilahi, sungguh engkau telah menciptakan aku dengan perintahmu, lalu engkau tempatkan aku ke duniamu sesuai kehendakmu, lalu engkau perintahkan berpegang teguhlah. Bagaimana aku akan berpegang teguh jika engkau tidak meneguhkan aku dengan kelembutanmu ya Qawi, ya Matin, ya Ilahi. Sesungguhnya engkau mengetahui bahwa seandainya aku memiliki dunia dan seluruh isinya, kemudian diminta demi meraih keridhoanmu, niscaya aku akan memberikan kepada orang yang memintanya. Maka berikanlah jiwaku kepadaku ya Rahman ya Rahim. Wahai Ilahi, kecintaanku kepadamu yang sangat ini membuatku terasa ringan menghadapi musibah. Ridho atas segala qadha, maka aku tidak peduli apapun yang menimpa diriku, baik di pagi dan sore hari, selagi masih bisa mencintaimu.
Putra Basrah ini melanjutkan, kemudian rasa kantuk mendatangiku, hingga aku tertidur, berkali-kali aku tertidur, dan bangun, sedangkan Amir bin Abdillah masih tegak di tempatnya, tetap dalam salat dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga datang waktu subuh. Usai salat subuh, beliau berdoa, "Ya Allah, waktu subuh telah datang. Manusia segera bangun dan pergi mencari karunia-Mu. Sesungguhnya masing-masing mereka memiliki keperluan, dan sesungguhnya keperluan Amir di sisi-Mu adalah agar Engkau mengampuninya. Ya Allah, kabulkanlah keperluanku dan juga keperluan mereka, ya Akramal Akramin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah memohon kepadamu 3 perkara, lalu Engkau mengabulkan 2 di antaranya, dan tinggal 1 saja yang belum. Ya Allah, perkenankanlah permohonan tersebut, sehingga aku bisa beribadah kepadamu sesuka hatiku dan sekehendakku." Beliau beranjak dari tempat duduknya dan tiba-tiba pandangan matanya tertuju kepadaku. Beliau terperanjat dan berkata, "Apakah kamu mengikutiku sejak kemarin malam, wahai saudaraku dari Basrah?" Aku menjawab, "Benar." Beliau berkata, "Rahasiakanlah apa yang Anda lihat, semoga Allah merahasiakan aib Anda." Aku menjawab, "Demi Allah, engkau beritahukan aku terlebih dahulu tentang 3 permohonanmu kepada Allah tersebut, atau aku akan memberitahukan kepada manusia tentang apa yang aku lihat darimu." Beliau berkata, "Duhai celaka, jangan sampai Anda beritahukan kepada orang-orang." Aku katakan, "Dengan syarat engkau penuhi permintaanku kepadamu." Maka tatkala beliau melihat keseriusanku, beliau berkata, "Akan aku ceritakan asalkan Anda mau berjanji kepada Allah untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun." Aku berkata, "Baiklah, aku berjanji kepada Allah untuk tidak menyebarkan rahasia ini selagi Anda masih hidup." Lalu beliau berkata, "Tiada sesuatu yang memudaratkan agama yang lebih aku takuti dari fitnah wanita. Maka aku memohon kepada Robku agar mencabut rasa cinta syahwatku kepada wanita." Maka Allah mengabulkan doaku, sehingga tatkala aku berjalan, aku tidak peduli apakah yang aku lihat seorang wanita ataukah tembok. Aku berkata, "Ini yang pertama. Lantas apa yang kedua?" Beliau menjawab, "Yang kedua adalah aku memohon kepada Robku agar tidak diberi rasa takut kepada siapapun selain Dia. Maka Allah mengabulkan aku. Sehingga demi Allah, tiadalah yang aku takuti baik yang di langit maupun yang di bumi selain Dia." Aku bertanya, "Lantas apa doa yang ketiga?" Beliau menjawab, "Aku memohon kepada Allah agar menghilangkan rasa kantuk dan tidur sehingga aku bisa beribadah kepadanya di malam dan siang hari sesuka hatiku." Namun Allah belum mengabulkannya. Tatkala aku mendengar dari beliau, aku berkata, "Kasihanilah dirimu. Anda telah melakukan salat di malam hari dan saum di siang hari. Padahal surga dapat diraih dengan amal yang lebih ringan daripada apa yang Anda kerjakan. Dan neraka dapat dihindari dengan perjuangan yang lebih ringan dari apa yang Anda usahakan." Beliau berkata, "Aku takut jika nantinya aku menyesal selagi tiada bermanfaat sedikit pun penyesalan itu. Demi Allah, aku akan bersungguh-sungguh untuk beribadah, tidak ada pilihan lain. Jika aku selamat itu semata-mata karena rahmat Allah. Jika aku masuk neraka, maka itu karena keteledoranku." Amir bin Abdillah bukan sekedar ahli ibadah di waktu malam saja, namun juga mujahid di siang harinya. Tiada penyuruh jihad fisabilillah memanggil, melainkan beliau segera mendatanginya. Sudah menjadi kebiasaan beliau manakala kehendak bergabung bersama para mujahidin yang hendak berperang. Beliau melihat-lihat kelompok pasukan untuk memilihnya. Jika beliau dapatkan sesuai, beliau berkata kepada mereka, "Wahai saudara, sesungguhnya aku ingin bergabung bersama kelompok kalian ini jika kalian mau mengabulkan 3 permintaanku." Mereka bertanya, "Apa 3 permintaan tersebut?" Beliau menjawab, "Pertama, hendaknya kalian perkenankan aku untuk menjadi pelayan bagi keperluan kalian. Maka tidak boleh seorang pun di antara kalian merebut tugas tersebut. Kedua, hendaklah akulah yang dijadikan muadzin. Maka tidak boleh seorang pun di antara kalian merebut tugas adzan untuk sholat. Ketiga, hendaknya kalian izinkan aku untuk menginfakkan hartaku kepada kalian sesuai kemampuanku." Jika mereka menjawab ya, maka beliau segera bergabung. Namun jika mereka menjawab tidak, maka beliau mencari kelompok pasukan yang lain yang mampu menerima permintaan tersebut. Sungguh di kalangan para mujahidin tersebut, Amir bin Abdillah mengambil bagian banyak dalam hal resiko dan kesusahan. Namun untuk hal yang menyenangkan, ia mengambil bagian yang terkecil. Beliau terjun di kancah peperangan dengan gigih yang tiada orang lain segigih beliau dalam berperang. Akan tetapi, di saat pembagian ghanimah, tiada yang lebih enggan menerima daripada beliau. Inilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala usai perang Qadisiyah di istana Kisra, beliau memerintahkan Amr ibn Muqarrin untuk mengumpulkan ghanimah dan menghitungnya agar selanjutnya 1/5 dari ghanimah tersebut dapat dikirim ke Baitul Mal bagi kaum muslimin.
Adapun sisanya dibagikan kepada para mujahidin. Maka dikumpulkanlah harta benda berharga yang luar biasa banyaknya. Di sana ada keranjang besar yang tertutup oleh tumpukan bebatuan berisi penuh bejana-bejana dari emas dan perak yang biasa dipakai oleh raja-raja Persia untuk makan dan minum. Ada pula sebuah kotak dari kayu mewah yang tatkala dibuka ternyata berisi baju-baju, pakaian, dan selendang kaisar yang berenda permata dan mutiara. Ada lagi kotak perhiasan yang berisi barang-barang berharga seperti kalung dan perhiasan yang beraneka ragam. Ada juga kotak yang berisi senjata-senjata milik raja-raja Persia yang terdahulu dan pedang-pedang para raja maupun pemimpin yang tunduk kepada Persia sepanjang perjalanan sejarah. Di saat orang-orang bekerja menghitung ghanimah di bawah pengawasan kaum muslimin, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang kusut dan berdebu sedang membawa kotak perhiasan yang berukuran besar dan berat bebannya. Dia mengangkat dengan kedua tangannya sekaligus. Mereka memperhatikan dengan seksama. Mata mereka belum pernah melihat kotak perhiasan sebesar itu. Belum ada pula di antara kotak perhiasan yang telah terkumpul yang setara atau mendekati besarnya dengan kotak tersebut. Mereka melihat apa yang ada di dalamnya, ternyata penuh berisi perhiasan permata dan intan. Lalu mereka bertanya kepada laki-laki tersebut, "Di manakah Anda dapatkan simpanan yang berharga ini?" Orang tersebut menjawab, "Aku dapatkan dalam peperangan Anu, di tempat Anu." Mereka bertanya, "Sudahkah Anda mengambil sebagiannya?" Orang itu menjawab, "Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Demi Allah, sesungguhnya kotak perhiasan ini dan seluruh apa yang dimiliki raja-raja Persia bagiku tidaklah sebanding dengan kuku hitamku. Kalaulah bukan karena ini merupakan hak bagi kaum muslimin, niscaya aku tidak sudi mengangkatnya dari dalam tanah dan tidak akan aku bawa ke sini." Mereka bertanya, "Siapakah Anda? Semoga Allah memuliakan Anda." Orang itu menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan memberitahukannya kepada kalian. Nanti kalian akan memujiku. Tidak pula aku akan ceritakan kepada selain kalian karena mereka akan menyanjungku. Akan tetapi aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap pahalanya." Kemudian ia meninggalkan mereka dan pergi. Mereka menyuruh seseorang untuk mengikuti laki-laki tersebut guna memberitahukan kepada mereka siapa sebenarnya laki-laki misterius tersebut. Utusan tersebut terus membuntuti di belakangnya tanpa sepengetahuan beliau hingga sampai kepada para sahabatnya. Utusan tersebut bertanya kepada mereka perihal laki-laki itu. Lalu mereka menjawab, "Apakah Anda belum tahu siapa laki-laki itu? Dia adalah ahli zuhudnya orang Basrah, Amir bin Abdillah At-Tamimi." Meski demikian gemilangnya perjalanan hidup Amir bin Abdillah sebagai yang Anda lihat, namun beliau tidak terhindar pula dari hasutan dan gangguan manusia. Beliau menghadapi resiko yang biasa dialami oleh orang yang lantang menyuarakan kebenaran, mencegah kemungkaran dan berusaha untuk menghilangkannya. Peristiwa yang melatar belakangi beliau mendapatkan hasutan tersebut bermula ketika beliau melihat salah seorang anak buah dari kepala polisi Basrah sedang memegang leher seorang ahli dhimmah dan menariknya. Sementara orang dhimmi tersebut berteriak meminta tolong kepada manusia, "Tolonglah aku, semoga Allah menolong kalian. Tolonglah ahli dhimmi yang dilindungi oleh Nabi ini." Maka Amir bin Abdillah menghampirinya dan bertanya, "Kamu sudah menunaikan jizyah yang menjadi kewajibanmu?" Ahli dhimmah itu menjawab, "Ya, aku sudah menunaikannya." Kemudian Amir menoleh kepada orang yang memegang leher ahli dhimmah tersebut dan bertanya, "Apa yang Anda inginkan darinya?" Dia menjawab, "Aku ingin dia pergi bersamaku untuk membersihkan kebun milik kepala polisi." Amir bertanya kepada si dhimmi, "Anda berhasrat untuk kerja di tempat tersebut?" Si dhimmi menjawab, "Tidak, karena tugas itu akan memeras tenagaku dan aku tidak bisa mencari makan untuk keluargaku." Lalu Amir menoleh lagi kepada laki-laki yang memegang leher dhimmi tersebut, "Lepaskan dia." Ia menjawab, "Aku tidak akan melepaskannya." Maka tidak ada pilihan bagi Amir selain menyelamatkan orang dhimmi tersebut sembari berkata, "Demi Allah, tidak boleh perjanjian orang dhimmi untuk dilindungi dengan Nabi Muhammad SAW dibatalkan selagi saya masih hidup." Kemudian berkumpullah manusia dan turut membantu Amir mengalahkan polisi itu, dan akhirnya selamatlah orang dhimmi tersebut. Sebagai pelampiasannya, teman-teman petugas polisi tersebut menuduh Amir sebagai orang yang tidak taat pemerintah dan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berkata, dan tidak mau menikah dengan wanita, tidak mau makan daging hewan dan susunya, tidak mau menghadiri pertemuan yang diadakan pemerintah, dan mereka mengadukan persoalan tersebut kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan.
Khalifah memerintahkan Wali Basrah untuk memanggil Amir bin Abdillah dan meminta keterangan kepadanya perihal tuduhan yang ditujukan ke atasnya. Lalu hasilnya agar dilaporkan kepada Khalifah. Maka Wali Basrah memanggil Amir dan berkata, "Sesungguhnya Amirul Mukminin, semoga Allah memanjangkan umurmu, telah menyuruhku untuk bertanya kepadamu perihal perkara-perkara yang dituduhkan kepadamu." Amir menjawab, "Silakan Anda bertanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Amirul Mukminin." Lalu Wali Basrah bertanya, "Mengapa Anda menjauhi sunnah Rasulullah dan tidak mau menikah?" Beliau menjawab, "Aku tidak menikah bukan karena ingin menyimpang dari sunnah Rasulullah, karena aku tahu bahwa tidak ada kerahiban hidup membujang untuk beribadah dalam Islam. Namun aku hanya memiliki satu jiwa, maka aku jadikan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku khawatir jika istriku kelak akan mengalahkan hal itu. Lalu mengapa Anda tidak mau makan daging?" Beliau berkata, "Aku bersedia memakannya bila aku berselera dan aku mendapatkannya. Namun apabila aku tidak berselera atau aku berselera namun tidak mendapatkannya, maka aku tidak memakannya." Beliau ditanya lagi, "Mengapa Anda tidak mau makan keju?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya di daerah saya banyak tinggal orang-orang Majusi yang membuat keju. Mereka adalah suatu kaum yang tidak membedakan antara bangkai dengan hewan yang disembelihnya. Sehingga saya khawatir jika minyak yang merupakan satu bagian dari bahan pembuat keju berasal dari hewan yang tidak disembelih. Jika telah ada 2 orang muslim yang melihat bahwa keju tersebut dibuat dari minyak hewan yang disembelih, tentulah aku akan memakannya." Beliau ditanya, "Apa yang menghalangi Anda untuk mendatangi pertemuan yang diadakan pemerintah dan menyaksikannya?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya di depan pintu kalian begitu banyak orang yang ingin dipenuhi hajatnya, maka undanglah mereka ke tempat kalian dan cukupilah kebutuhan mereka dengan apa yang kalian punya, dan biarkanlah orang yang tidak meminta kebutuhan kepada kalian." Usai pertemuan tersebut, jawaban Amir bin Abdillah ini dilaporkan kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan, dan Khalifah memandang tidak ada indikasi menyimpang dari ketaatan atau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah pada diri Amir bin Abdillah. Hanya saja api kejahatan belum padam sampai di situ. Isu yang membicarakan keburukan Amir bin Abdillah makin gencar, hingga nyaris saja terjadi fitnah antara pembela beliau dengan orang-orang yang menjadi saingannya. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan beliau untuk berpindah ke negeri Syam dan menjadikan negeri tersebut sebagai tempat tinggalnya. Khalifah mewasiatkan wali kota Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk menyambut baik kedatangan Amir dan menjaga kehormatannya. Sampailah hari di mana Amir bin Abdillah memutuskan untuk berpindah dari Basrah. Para sahabat dan murid-murid beliau keluar untuk mengucapkan perpisahan dengan beliau. Mereka mengantarkan beliau hingga sampai di Marbat. Setibanya di sana, beliau berkata kepada mereka, "Sesungguhnya saya adalah penyuruh, maka jagalah seruanku." Lalu orang-orang melongok agar dapat melihat beliau, dan mereka tenang, tak bergerak, dan mata mereka tertuju kepada beliau. Sementara beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, orang yang telah menghasut dan mendustaiku, serta menjadi sebab terusirnya aku dari negeriku, memisahkan antara diriku dengan para sahabatku. Ya Allah, sesungguhnya aku telah memaafkannya, maka maafkanlah dia. Berilah ia karunia, kesehatan dalam agama maupun dunianya. Limpahkanlah aku, dia, dan juga seluruh kaum muslimin dengan rahmatmu, ampunanmu, kebaikanmu, wahai Maha Pengasih." Kemudian beliau mengarahkan kendaraannya menuju Syam. Amir bin Abdillah memutuskan hidup di negeri Syam untuk mengisi sisa-sisa umurnya. Beliau memilih Baitul Maqdis sebagai tempat tinggal, dan beliau mendapatkan perlakuan baik dari pemimpin Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan, dihormati dan dihargai. Tatkala beliau sakit menjelang wafatnya, para sahabat beliau menjenguknya, dan mereka mendapatkan beliau sedang menangis. Mereka bertanya, "Apa yang menyebabkan Anda menangis, padahal Anda memiliki keutamaan ini dan itu?" Beliau menjawab, "Demi Allah, aku menangis bukan karena ingin hidup lama di dunia atau takut menghadapi kematian. Akan tetapi aku menangis karena jauhnya perjalanan dan alangkah sedikitnya bekal. Sungguh, aku berada di antara tebing dan jurang. Bisa jadi ke surga, bisa jadi pula tergelincir ke neraka. Aku tidak tahu di mana aku akan sampai." Kemudian beliau menghela nafas pelan-pelan, sedang lisannya basah dengan zikrullah. Di sana, di kiblat yang pertama, Haramain yang ketiga, tempat Rasulullah SAW melakukan Isra, Amir bin Abdillah At-Tamimi berdiam diri. Semoga Allah menerangi Amir dalam kuburannya dan membahagiakannya di surga yang kekal.